Negeri ini, Mas Rura, rakyatnya banyak, tanahnya subur, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Jalanan panjang para pahlawanku, korbankan jiwa dan raga, hingga tercapailah tujuan mulia. Satu bangsa, satu bahasa. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah wajib. Berbagai bencana luluh lantakan kita, jadikan kita sadar dan bersatu. Ubah kerusuhan menjadi kedamaian. Majulah negeriku, jaya dan rajai dunia. Indonesia, tanah airku. Indonesia, Indonesia, tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, semoga kamu di sana selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Salam hangat dari saya Lupus. Oke Cing, kali ini Lupus akan ceritain film yang mengisahkan salah satu tokoh besar di negeri ini, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dengan berani mengeluarkan fatwa jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana waktu itu para santri dan kaum muslimin khususnya di Jawa Timur berbondong-bondong melakukan perlawanan terhadap sekutu. Film ini berjudul Sang Kiai yang dirilis pada tahun 2013. Sebelumnya Lupus mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya literasi dalam menceritakan dari film ini yang mengisahkan tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena Lupus kagum dan bangga dengan sosok beliau, jadi Lupus putuskan untuk ulas film ini sehingga kita tidak melupakan sejarah dari bangsa yang besar ini. Karena dari beliau-beliau ini, bangsa yang besar ini bernama Republik Indonesia terlahir. Rasakan indahnya kebayang yang dicipta, rasakan nikmatnya damai yang dicipta untuk. Tebu Ireng 1942. Berbarislah para orang tua yang ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren ini. Mereka pun membawa hasil bumi untuk perbekalan si anak yang mau mondok. Mereka semua didata sebagai administrasi manajemen untuk data pondok. Di saat itu ada salah satu orang tua yang ingin anaknya menjadi santri, tetapi dia tidak punya hasil bumi dan bawa badan aja. Si admin yang bernama Solihin menyatakan bahwa si anak tidak bisa mondok di pesantren itu. Karena pondok pun membutuhkan sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan para santri. Tiba-tiba pundak Solihin dipegang oleh seorang yang sambil berkata,
Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Ternyata dia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang langsung menerima si anak dan suruh salah satu santri untuk membawa si anak ke pondok. Ini adalah Harun, salah satu santri yang menemani sang kiai. Dia pun merasa aneh dengan sang kiai, kenapa selalu terjun langsung di saat panen dan berdagang, padahal beliau bisa aja menyuruh para santrinya. Yang kiai jawab dengan beliau terjun langsung. Beliau bisa merasakan apa lelahnya, senangnya, dan rugi yang dirasa oleh para petani. Siang itu Harun pun antar kiai ke pasar. Di saat itu Harun pun terpesona melihat Sari yang sedang berbelanja juga di pasar. Kiai pun bertanya tentang si wanita tadi yang dilihat Harun. Pak Kiai pun mengajak Harun esok kalau ada waktu untuk bersilaturahmi ke rumah orang tuanya yang akan melamar Sari untuk Harun. Di sore hari menjelang maghrib, Pak Kiai bertanya ke Solihin siapa aja yang tadi tidak sholat zuhur berjamaah. Solihin pun menunjuk Hamid yang katanya tadi ketiduran. Hamid pun bertanya ke Solihin apa cuma saya yang tidak sholat berjamaah. Dengan sedikit gugup Solihin menunjuk Harun dan Pak Kiai. Ternyata Harun dan Pak Kiai sholat berjamaah bareng dengan para petani. Dan aturan di pondok ini, kalau mereka tidak sholat berjamaah harus cium badan sapi. Ternyata Kiai tadi berhenti di pasar memberi kerudung untuk sang istri yang begitu senang. Di balik itu Kiai sedang bersedih atas keadaan yang menimpa negeri ini. Dalam benak Kiai tergambar tentang kekayaan negeri ini yang melimpah, lagi subur dan rakyatnya begitu banyak, tetapi malah menjadi negeri jajahan. Sang Kiai pun begitu heran, kalau umat semua bersatu tidak akan terjadi keadaan seperti ini. Setelah Belanda dan sekarang Jepang mulai menjajah negeri ini. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Jawa Timur, Maret 1942, Jepang mulai masuk Surabaya lewat Lamongan dari sebelah selatan melalui Jombang dan Mojokerto. Jepang masuk ke Indonesia memposisikan diri sebagai saudara tua, sehingga rakyat menyambut begitu antusias dan gembira. Dan Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Jepang dalam perjanjian Kalijati pada 9 Maret 1942. Tetapi semua itu hanya sandiwara belaka. 3 bulan Jepang masuk ke Indonesia, sang saka merah putih dilarang berkibar, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dilarang bergema. Sedang mereka pun gencar memperdengarkan Kimigayo dan pengibaran bendera Hinomaru. Tragisnya lagi, semua orang diwajibkan melakukan sekerei, yakni membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Perlahan pun rakyat tersadar, mereka bukanlah saudara tua yang datang untuk memerdekakan Indonesia, melainkan dan tak lain untuk menjajah negeri ini kembali pasca kekalahan Belanda. Di pagi hari di antara Karim Hasyim, Yusuf Hasyim, Wahid Hasyim, dan Baidowi sedang ngopi sambil mereka merabat tentang masuknya Jepang, yang ternyata mulai terasa peraturan yang membuat gerah kaum pesantren karena mereka mulai menangkap para kiai yang mempunyai pengikut banyak. Di waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari masuk. Ternyata beliau mendengar apa-apa yang dibicarakan para anaknya itu. Beliau pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Baidowi yang mengatakan Jepang tak akan mengira dengan pesantren kampung ini mempunyai pengikut yang banyak. Mereka hanya mengira kita itu cuma kaum sarungan yang tak punya aturan. Dalam hidup ini banyak hal yang bisa kita kompromikan, tetapi kalau menyangkut soal akidah itu tidak bisa diganggu-gugat. Di waktu yang sama, para tentara Jepang sedang menuju pondok pesantren. Mereka pun membawa pasukan 1 kompi. Kedatangan mereka pun mengejutkan para santri dengan tembakan ke udara. Mereka pun mencari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang menuduh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir dan melarang sekerei yang membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pengkhianat bagi Jepang. Tetapi sang kiai tidak tahu menau tentang kasus cukir dan sekerei. Kiai tidak mau melakukannya karena itu adalah hukumnya haram. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun kemudian ditangkap dan dibawa oleh Jepang, yang para santri mencoba melawan, tetapi karena kiai memikirkan nyawa para santri dan anak-anaknya, beliau bersedia ditangkap. Ternyata Harun bersama Hamid terus berlari mengikuti truk yang membawa kiai masuk ke dalam markas Jepang. Mereka kemudian nekat bergabung masuk ke dalam barisan para tawanan Jepang. Sang kiai pun kemudian disodorkan suatu kertas untuk tanda tangan sesampainya beliau di markas Jepang. Kiai pun diam tak merespon. Yang sekali lagi beliau bicara bahwasannya tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa cukir. Si penerjemah pun dibentak oleh Jepang kalau kiai tidak mau tanda tangan, dia akan menyiksa kiai sampai beliau tanda tangan.
Hamid dan Harun pun kemudian tertangkap mata dalam penyusupannya. Sebenarnya mereka juga bingung mau bertindak seperti apa untuk menyelamatkan sang kiai. Dalam keadaan menegangkan, sang kiai pun bangun dari duduknya karena mendengar panggilan azan. Beliau pun tak menghiraukan keadaan yang bisa saja nyawanya terancam. Mereka boleh aja memaksa kita untuk memuja dewa mataharinya. Sekarang, apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita? Hamid dan Harun terus berlari dikejar oleh tentara Jepang, yang dalam keadaan pelariannya mereka masuk ke salah satu rumah penduduk. Si empunya rumah ternyata seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Para tentara Jepang pun mencari mereka di sekitar rumah itu. Hamid yang sangat ketakutan akan kondisi yang dia tidak pernah merasakannya, akhirnya dia nekat keluar rumah itu dan berlari sekencang-kencangnya. Tetapi naas Hamid tertangkap dan dia pun dibawa ke sebuah pabrik kosong. Para tentara Jepang itu pun mengolok-olok dirinya dan pesantren Tebu Ireng. Tak berapa lama kemudian Hamid ditembak oleh mereka. Harun yang menyaksikan itu hanya bisa terdiam dan pasrah. Harun pun menggendong Hamid yang sudah tak bernyawa sampai di pondok pesantren. Para santri pun langsung menggerubuti mereka dan membawa jenazah Hamid. Sedang Harun dia pergi ke rumah Sari yang sangat terpukul dengan teman sejawatnya meninggal dunia. Dia pun bicara ke Sari di balik jendela yang memberitahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang. Ternyata penangkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tersebar luas di masyarakat. Sambil menangis, Harun selalu bilang dia adalah pengecut melihat teman sendiri tertembak dan tak bisa melawan. Sari pun tak tahu menahu permasalahan yang terjadi. Yang kemudian Sari singkap jendela, ternyata Harun telah pergi. Di pagi hari, Gus Wahid Hasyim ditemani Kiai Haji Wahab K10 mendatangi markas Jepang. Kiai Wahab mencoba berunding dengan komandan Jepang agar sang kiai dibebaskan. Sementara Gus Wahid berjumpa dengan bapaknya yang sedang di dalam sel. Sang putra pun memberitahu bahwa Hamid telah meninggal dunia karena ditembak oleh Jepang. Mendengar hal tersebut, sang kiai berpandangan harus bersikap lebih lembut dengan Jepang. Di pagi hari di halaman markas Jepang, semua tentara termasuk si komandan bersiap melakukan sekere. Sang kiai pun ikut di dalam barisan itu, tetapi beliau tidak melakukan sekere sebagaimana para tentara Jepang melakukan gerakan membungkuk. Melihat hal tersebut, si komandan Jepang menyuruh anak buahnya untuk pukul sang kiai. Di luar markas ternyata Harun memobilisasi para santri yang sepemikiran dengannya untuk melakukan demo di depan markas Jepang. Di luar gedung, Harun dan ratusan santri berdemo agar Jepang bisa membebaskan sang kiai. Ternyata di antara banyaknya masa demo, mereka mendengar suara erangan sang kiai yang lagi disiksa oleh Jepang lewat mikrofon. Para pendemo pun semakin terbakar amarah dan terus meneriakan agar sang kiai dibebaskan. Hal tak diinginkan pun terjadi. Salah satu tentara Jepang menembak pistolnya ke arah pendemo. Korban pun akhirnya berjatuhan dan terjadilah kekacauan. Di malam hari, Gus Wahid mendatangi markas Jepang dibarengin oleh para santrinya di belakang. Dia pun menenangkan para santrinya itu dan bersimpuh sambil membaca istighfar dan bersalawat tanpa mengedepankan amarah. Akhirnya, si komandan Jepang berniat memindahkan sang Kiai Hasyim Asy'ari dari tempat itu yang dikhawatirkan olehnya. Lama-lama tempat itu bisa jebol oleh para pengikutnya sang Kiai. Dan sang Kiai pun dipindahkan ke penjara di Mojokerto. Ternyata hal yang sama di penjara Mojokerto terus dilakukan oleh para santri dan para pengikutnya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang dilakukan Harun berbeda dengan teman-temannya. Dia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan perlawanan terhadap Jepang. Mereka pun bergerilya di hutan dan mencegah tentara-tentara Jepang yang lewat. Jalur diplomasi pun terus ditempuh. Gus Wahid dan Kiai Wahab berangkat ke Jakarta. Mereka bertemu dengan salah satu pembesar Jepang yang beragama Muslim bernama Hamid Ono. Dia pun akan mencoba membantu untuk melobi pimpinan yang ada di Jakarta. Kiai Wahab dan Gus Wahid mengadakan pertemuan pengurus NU se-Jawa Madura. Pertemuan itu pun menghasilkan kesepakatan, yaitu pertama, perubahan politik dengan cara berpura-pura, bekerja sama dengan Jepang dan memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Berikutnya, dibentuk panitia pembela ulama-ulama NU yang ditangkap Jepang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Wahab dan Gus Wahid.
para pemimpin Jepang di Jakarta berbicara tentang kerjasama dengan para kiai yang dimotori oleh Hamid Ono, mereka pun bisa memanfaatkan para kiai untuk kepentingannya, yang di waktu itu umat muslim Nusantara berjumlah 60 juta jiwa dan merupakan suatu kekuatan yang besar kalau bisa dimanfaatkan. でしたら気合たちをすんなり方面とむしろ彼らの労働力を利用しなければなりません。彼らが我々にとっての良き友となります。どうでしょう。彼らを教育養成する。 Kolaborasi antara petinggi NU dan petinggi Jepang akhirnya berhasil membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sang kiai pun akhirnya bisa bebas dari penjara disambut oleh para santri dan para pengikutnya. 伝統と慣習の違いにより 7 Desember 1942 terjadilah pertemuan antara pemerintah Jepang dan 32 ulama sejawa Madura membahas pelatihan kiai yang akan dilaksanakan di tahun 1943. 諸君のご理解ご寛容をお願い申し上げるとともに Kami memohon kebesaran hatinya dan pengertiannya. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, dan mendirikan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya Harun dan Sari menikah yang disaksikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah beberapa lama, Jepang pun meminta bantuan ke Masyumi untuk melipat gandakan hasil bumi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun meminta Gus Wahid untuk ikuti arahan Jepang. Tetapi kalau terjadi penyelewengan harus ditolak. Jepang pun akhirnya menyuruh Masyumi untuk mempropagandakan melipat gandakan hasil bumi melalui khotbah setelah sholat Jumat. Dan propaganda itu pun dijalankan oleh ustadz-ustadz di seluruh kampung yang ada di Jawa dan Madura. Kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Ranten sekul menika daharan pokok kita. Pramila kita kedah ngutamekaken nanem patuh. Tetapi karena belum cukup memuaskan apa yang diinginkan oleh Jepang, Departemen Agama melalui Husein Jayadiningrat mengirim surat ke Masyumi untuk mencarikan ayat serta hadis yang isinya tentang melipat gandakan hasil bumi. Di kantor pusat Masyumi terjadi perdebatan hebat tentang hal ini. Yang ditakutkan oleh mereka adalah hasil bumi dari rakyat untuk kebutuhan perang Jepang melawan sekutu. Pada suatu ketika Harun memberanikan diri menghadap sang kiai menanyakan tulisan kiai yang dimuat dalam surat kabar Muslimin Indonesia. Dalam surat itu kiai menganjurkan memperbanyak hasil bumi. Apa rakyat tidak menderita kiai? Rakyat dipaksa kerja keras tetapi hasil buminya dibawa oleh Jepang. Masyumi hanya meminta rakyat untuk melipat gandakan hasil buminya, tetapi tidak menyuruh untuk setor kepada Jepang. Di saat Harun pulang ke rumah, dia melihat sang istri sedang masak bubur. Ternyata stok beras di gudang pesantren telah menipis. Di saat itu pula Harun untuk kedua kalinya mendatangi kiai, kali ini di rumahnya. Solihin yang berada di rumah itu pun bengong melihat Harun sangat berani dan tidak sopan meminta sang kiai untuk memutuskan kerjasama dengan Jepang. Sebelum Harun ngomong terlalu jauh, dia pun ditarik oleh Solihin keluar rumah. Pada tahun 1944 terjadilah kekacauan di Singaparna, Tasikmalaya, di mana tentara Jepang dikeroyok oleh para petani. Kejadian ini pun membuat pembesar Jepang marah dan instruksikan Sumubu, Departemen Agama, untuk menyelesaikan masalah. Dari Departemen Agama sampailah surat ke Masyumi untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembalikan surat itu bahwa Masyumi tidak ingin terlibat dalam perihal kejadian tersebut, merupakan tanggung jawab Departemen Agama, dan Departemen Agama jangan cuci tangan. Di luar sana pun mulai terjadi pemberontakan rakyat terhadap Jepang yang mengambil hasil bumi dari rakyat. Para petinggi Jepang di Jakarta mulai geram dan menyuruh para pemberontak itu untuk dihukum di depan umum. Harun yang sudah tidak sejalan pemikiran dengan sang kiai mengajak sang istri untuk pergi dari pesantren Tebu Ireng. Aku gak bisa tinggal di sini lagi. Memangnya ada apa? Aku gak bisa tinggal di tempat yang berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Nyebut kamu, Ron. Bapak-bapakmu ada 3. Yang memperanakmu, yang menikahkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu. Kiai kurang baik apa Ron sama kamu? Ingat, abauka salasa.
Abukal ladzi waladaka walladzi zawwajaka ibnatah walladzi allamaka. Banyak orang yang berprasangka tentang eksekusi Kiai Haji Zainal Mustafa oleh Jepang karena dia pemberontak. Masyumi pun hanya diam saja. Padahal di balik diamnya Masyumi, mereka menyetujui tindakan yang dilakukan Kiai Zainal Mustafa. Kalau Masyumi mengajak Kiai Zainal Mustafa berdamai dengan Jepang, berarti Masyumi memihak dengan Jepang. Pada suatu waktu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Gus Wahid diundang ke gedung gubernur Jepang di Jakarta. Ternyata sang gubernur memberikan amanat baru ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pimpinan Sumubu atau Departemen Agama, berarti menjadi satu pimpinan antara Masyumi dan Sumubu. Taktik Jepang itu ternyata agar Jepang lebih mudah mengontrol dan mempengaruhi para ulama NU untuk menaklukkan Islam di Nusantara. Tetapi dalam benak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan dirinya memimpin Sumubu dan Masyumi merupakan kesempatan emas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari dalam. Di suatu kesempatan, seorang santri membawa sepucuk surat yang isinya permintaan Ketua Kongres Muslim Sedunia untuk kemerdekaan Indonesia yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jepang. Di tempat lain di Jakarta, Seiko Shikikan yang merupakan gubernur Jepang untuk Indonesia membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia oleh Perdana Menteri Koiso di Tokyo. Hamid Ono pun berkunjung ke Tebu Ireng. Beliau dapat amanat dari Seiko Shikikan untuk meminta para pemuda masuk dalam Heiho. Heiho sendiri dipersiapkan untuk menjadi tentara Jepang yang akan bertempur melawan sekutu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa para santri bakal tidak tertarik untuk masuk Heiho yang bertempur di negeri orang. Para santri akan membela mati-matian bila untuk kemerdekaan di dalam negeri sendiri. Gus Wahid pun menambahkan, jika para santri tidak terbiasa dididik secara militer, takutnya ketika mereka dikirim ke luar negeri atau ke Burma akan malah merepotkan tentara Jepang. Tetapi Hamid Ono beranggapan kalau para santri diberi pelatihan militer tentu akan sangat menguntungkan Indonesia. Anggapan Hamid Ono pun dapat respon dari Gus Wahid yang sependapat dengan pemikirannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun setuju bila para santri diberi pelatihan militer, tetapi tidak untuk Heiho yang dikirim ke luar negeri. Mereka sebatas untuk mempertahankan diri di dalam negeri dan dengan nama yang lain, yaitu Barisan Hizbullah. Akhirnya Gus Wahid pun bekerja dengan cepat mengirim berbagai utusan ke pesantren-pesantren untuk meminta 5 atau 10 santri yang sehat dan gagah untuk menjadi Barisan Hizbullah. Harun yang menjadi tukang asongan di stasiun kereta melihat dan mendengar para santri-santri dari berbagai pesantren naik kereta menuju Jawa Barat yang akan dilatih oleh militer Jepang. Para santri itu pun dilatih oleh tentara Jepang di kebun karet daerah Cibarusah, Cikarang. Tanggal 14 Agustus 1945, di mana Jepang telah menyerah terhadap sekutu secara keseluruhan. Di saat itu rakyat berbondong-bondong menyerang markas Jepang. Bukan hanya itu, mereka pun merampas berbagai senjata milik Jepang dan membebaskan para tahanan di penjara-penjara Jepang. Di saat Harun yang ikut bertempur bertemu dengan teman sejawatnya merasa malu dan bersalah tentang pemikirannya terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama ini, ternyata beliau pemikirannya jauh ke depan, apalagi dengan pembentukan Hizbullah. Dan akhirnya, setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu adalah awal ujian sesungguhnya yang tidak berapa lama pasukan sekutu mendarat di pantai-pantai utara ujung Jawa. Di suatu kesempatan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kedatangan utusan dari Jakarta yang menyampaikan pesan dari Bung Karno. Pesan itu merupakan pertanyaan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbunyi, bagaimana hukumnya bila membela tanah air, bukan membela Allah, bukan membela Islam atau membela Rasulullah. Ini adalah membela tanah air. Esoknya sang Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengundang semua para ulama-ulama dan kiai-kiai sepuh. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
Tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perang besar pun sudah di depan mata, di mana pasukan sekutu sudah menyebar selebaran untuk para pejuang berbondong-bondong mengembalikan senjata-senjata yang dipegang kepada sekutu. Harun dengan semangat juang yang tinggi izin kepada istrinya yang sedang hamil muda. Sebenarnya Sari tidak ingin Harun pergi untuk berjuang. Sementara di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang melepas satu persatu santri yang pergi untuk berjihad ke medan perang. Harun hanya bisa memandang dari kejauhan, yang saat sang kiai berwudu, Harun memegang selendang sang kiai dan menciumnya. Kemudian Harun pun bergabung dengan Laskar Hizbullah menaiki mobil. Dalam kepergiannya, Sari terus mengejar Harun pakai sepeda yang seperti tak rela melepas kepergian sang suami. Surabaya, 28 Oktober 1945. Pertempuran pun telah dimulai, di mana pasukan sekutu yang notabene memiliki senjata yang lebih canggih dibanding para pejuang. Mereka pun bisa menguasai medan tempur. Tetapi dengan semangat jihad mempertahankan tanah air, para arek-arek Surabaya dengan tak kenal lelah melangkah jengkal demi jengkal maju menghadapi pasukan sekutu yang notabene merupakan pasukan berpengalaman dengan modal pasukan pemedang Perang Dunia II. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan, Brigadir Malabi pun menelepon atasannya di Singapura dan akhirnya mereka pun meminta gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober 1945, di saat terjadi gencatan senjata, petinggi Inggris mendatangi Surabaya. Di situ ada Brigadir Malabi. Mereka datang karena telah putus komunikasi dengan pasukan yang ada di sana. Mereka pun ingin memberitahu bahwa saat ini sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata. Para pejuang yang sudah mengepung gedung tersebut menginginkan semua pasukan Inggris yang terdapat di dalam gedung itu untuk menyerahkan semua senjatanya. Dan para pejuang pun siap mengawal mereka sampai di bandara. Dan semuanya tak sesuai dengan harapan. Kondisi yang kacau membuat Brigadir Malabi yang berada dalam mobil ditembak oleh Harun, yang membuat keadaan semakin kacau balau. Harun pun kemudian meninggal akibat granat yang dilempar salah satu pasukan Inggris. Waktu di malam hari Laskar Hizbullah pulang ke Tebu Ireng, sungguh bahagia Sari mendengar itu. Dia pun keluar mencari sang suami tercinta yang ternyata telah tiada. Kesedihan pun melanda Sari yang sedang hamil muda, anak dari Harun. Pengganti dari Brigadir Malabi memberikan ultimatum pada para pemimpin di Surabaya agar menyerah pada tanggal 9 November 1945 pukul 18. Tetapi para pejuang tak gentar dengan ultimatum itu. Kota Surabaya pun digempur dari darat, laut, dan udara oleh sekutu. Para pejuang tanah air yang hanya bermodalkan semangat dan kecintaan terhadap negeri ini tak rela tanah airnya direbut oleh para penjajah. Pada suatu malam di rumah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kedatangan tamu utusan Jenderal Sudirman. Mereka meminta sang kiai untuk mengeluarkan resolusi jihad karena kali ini musuh sesungguhnya yakni Belanda telah mendarat di tanah air. Di waktu itu kesehatan sang kiai menurun. Dia pun memegang kepala yang kemudian terdiam. Para tamu pun disuruh menginap di pesantren. Solihin dan rekannya kemudian mencoba membangunkan sang kiai, tetapi beliau tetap terdiam dalam duduknya. Wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggegerkan seisi pondok yang semua bersedih atas kepergiannya. Dan sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapuk pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng beralih kepada Kiai Haji Wahid Hasyim.
Di saat pasukan Belanda menguasai kota Surabaya, mereka terus memperluas menuju arah Jombang, dan pesantren Tebu Ireng dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik, sehingga seluruh penghuninya termasuk santri dan Kiai Haji Wahid Hasyim mengungsi sementara. Selesai filmnya. Oke Cing, Lupus ucapin terima kasih, dan Lupus mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan panjang para pahlawanku, korbankan jiwa dan raga, hingga tercapailah tujuan mulia. Satu sebangsa, satu bahasa kita. Berbagai bencana luluh lantakan kita, menjadikan kita sadar dan bersatu, merubah kerusuhan menjadi kedamaian. Majulah negeriku.